Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di Podcast Ren, podcast yang ngobrolin kajian keislaman yang kontekstual dan kontemporer. Dan di diskusi akhir pekan kali ini, saya tidak sendiri, saya bersama Profesor Dr. Sudarnoto Abdul Hakim, MA. Beliau adalah Ketua MUI Pusat Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional. Dan bersama beliau, saya akan ngobrolin satu isu yang sangat lagi rame hari ini, yang jadi juga bahan renungan kita semua, bahan jadi kesedihan kita semua, dan jadi bagian dari doa kita semua, yaitu tentang bagaimana Palestina sedang memperjuangkan kemerdekaannya melawan agresi Israel. Nah, untuk itu saya akan ngobrol dengan Pak Sudarnoto selaku salah satu expert yang juga banyak berkecimpung dalam isu ini. Assalamualaikum Pak Sudarnoto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ya. Irfan. Terima kasih nih Pak udah meluangkan waktunya untuk hadir dan berbagi pengetahuan, berbagi insight di podcastan kali ini. Siap. Ya, dan kita mau ini Pak ngobrolin soal Palestina dan Israel gitu. Nah, kalau saya mau mulai dengan satu narasi yang ada sebagian orang yang kemudian melihat perjuangan Palestina untuk melawan agresi Israel ini sebagai katakanlah gitu perang antara Yahudi versus Islam. Nah, tapi juga ada pula orang yang meyakinkan bahwa agresi Israel ini sebetulnya bukan persoalan agama gitu. Nah, kalau Pak Sudarnoto sendiri melihat hal ini seperti apa, Pak? Iya, pertama ini memang sekarang ini sudah masuk pada perang wacana ini. Iya, betul. Perang wacana. Nah, tapi saya ringkas ya, karena juga waktunya ya. Jadi, apa yang terjadi di Palestina, khususnya di daerah Gaza sekarang ini, yang poranda kemarin itu sebetulnya merupakan akumulasi ya, akumulasi dari peristiwa yang sudah lama terjadi, hampir 100 tahun, yaitu spirit imperialisme Israel. Ya. Jadi itu akar masalahnya. Jadi akar masalahnya adalah okupasi, kemudian berkembang menjadi penguasaan wilayah-wilayah, tanah-tanah, ya, sampai kemudian pada tingkat keputusan langkah-langkah politik yang menurut hemat saya luar biasa, karena ini sudah bertransformasi menjadi kekuatan imperialisme Israel, ya. Dan ini yang lebih ironi lagi, bahwa imperialisme Israel itu didukung pertama ya oleh Inggris, dan kemudian sekarang berkembang oleh Amerika dalam waktu yang panjang. Jadi sebetulnya problemnya itu imperialisme. Nah, sedikit demi sedikit itu sudah data-data itu jelas sekali dari sejak tahun awal ya. Wilayah Palestina yang waktu itu masih relatif utuh, tapi dipreteli satu persatu karena okupasi, karena agresi, karena spirit imperialisme yang didukung oleh alat-alat negara dan juga negara-negara lain, negara-negara Barat, Inggris paling tidak, dan juga Amerika itu, sehingga sekarang tinggal tersisa sedikit sekali gitu. Nah, itu kan kemudian mengakibatkan mendorong rakyat dan bangsa Palestina itu berjuang mempertahankan hak-hak daerahnya, mempertahankan tanahnya, kedaulatan kemanusiaannya, dan lain sebagainya sampai hari ini. Jadi sebetulnya tidak ada pertempuran, Mas Irfan. It's not real war, ya, bukan pertempuran. Bagaimana itu pertempuran? Yang terjadi adalah perampokan, penjambretan, okupasi yang dilawan. Jadi ini perlawanan yang bertahun-tahun. Nah, perlawanan itu kemudian berpengaruh secara lebih luas, melibatkan misalnya negara-negara yang ada di dekat situ, karena ini ada kaitan dengan Amerika dan sebagainya. Jadi sudah meluas sampai hubungan-hubungan antar negara yang sebenarnya bukan Israel dan bukan Palestina.
Jadi perlawanan ya, peristiwa kemarin itu adalah bagian, salah satu bagian saja, salah satu bagian saja dari upaya-upaya imperialisme Israel untuk merebut, melakukan teror ya, melakukan teror terhadap penduduk sana. Nah, memang kejadiannya ya pas di bulan Ramadan, di akhir bulan Ramadan, penyerangan di Baitul Maqdis, di mana di Masjidil Aqsa, ini menimbulkan sentimen baru. Sentimen baru itu maksudnya ini tempat ibadah loh. Tempat ibadah telah dinistakan oleh tindakan brutal agresi militer yang secara religius, agama apapun juga itu tidak membenarkan. Betul. Jadi ini sangat disayangkan. Secara keagamaan tidak bisa diterima, secara politik apalagi apalagi tidak diterima. Jadi perlawanan. Jadi apa yang terjadi itu perlawanan. Tapi ya begitu, seperti kita lihat itu agresi terus menerus. Jadi ini bukan perang agama, bukan perang agama. Tapi kalau boleh menggunakan istilah di Al-Quran itu ya perlawanan al-haq melawan kebatilan. Setuju Pak. Kebatilan, otoritarianisme itu yang dilakukan. Dan ini menimbulkan sentimen global sentimen emotion sekarang muncul di luar batas agama, di luar batas nation, di luar batas etnik dan sebagainya. Itu yang terjadi. Jadi bukan Yahudi versus Islam, bukan. Memang ada kelompok-kelompok Yahudi ekstrim yang menjadi bagian dari dukungan terhadap agresi itu. Sama seperti di Myanmar itu kan, Buddha ekstrim itu kan juga mendukung tindakan-tindakan agresi militer terhadap Myanmar itu, Muslim ya. Myanmar. Jadi itu yang terjadi, Mas Irfan. Ya. Jadi mungkin yang kita harus melihatnya sebagai bentuk imperialisme, penjajahan, dan bagaimana rakyat Palestina melawan sehingga nggak bisa mendikotomikan ini sebagai Islam versus Yahudi gitu ya Pak ya? Betul. Nah karena itulah kita bangsa Indonesia, majelis ulama, dan saya kira juga masyarakat dunia lain yang sadar terhadap pentingnya membangun peradaban dunia yang mulia, terbebas dari kejahatan negara dan imperialisme, itu memberikan dukungan. Nah, MUI masuk itu karena wilayah itu, apalagi filsafat kita, amanah Undang-Undang Dasar, di pembukaan Undang-Undang Dasar itu kan jelas, kemerdekaan itu hak segala bangsa. Semua bangsa hak menikmati kemerdekaan, tidak boleh dijajah. Karena itu segala bentuk penjajahan itu harus dilawan, dinyahkan. Nah ini yang menyentuh hati kita ini untuk melakukan pembelaan terhadap rakyat dan bangsa Palestina itu. Nah ini ada isu kemanusiaan. Karena kemanusiaan di sana itu benar-benar sudah diinjak-injak luar biasa ya. Hak asasi manusia dilanggar ya. Belum lagi peraturan-peraturan internasional, resolusi Dewan Keamanan PBB dilabrak. Jadi MI mengistilahkan Israel telah melakukan dosa-dosa besar yang harus diberi sanksi secara internasional. Itu bahasa MI yang disampaikan di media. Berarti Pak, mungkin ini ya, tadi menyambung dengan yang Pak Sudanoto bilang terkait bahwa bagaimana bangsa Indonesia melihat kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Berarti kurang tepat ya, kemarin itu saya melihat ada narasi-narasi juga yang muncul gitu tentang ngapain sih kita ngurusin Palestina dan Israel gitu, dan bukannya mengurusi katakanlah mungkin ya permasalahan di negeri sendiri yang belum selesai gitu. Itu berarti kalau begitu mungkin narasi tersebut keliru karena memang tidak peka terhadap penderitaan sesama manusia berarti Pak ya? Ya, satu mungkin tidak peka ya, tidak peka atau tidak tahu. Tapi ada kemungkinan yang lebih serius lagi, memang sengaja memprovokasi. Mungkin saja memprovokasi. Sekarang kan sudah mulai muncul. Jadi itulah yang saya bilang itu kita sudah menghadapi satu era
narasi ya, kalau boleh pertempuran narasi. Tapi begini, memang narasi itu harus dipangkas. Jadi keterpanggilan bangsa Indonesia, dunia itu kan sebuah arena pergaulan, ya. Dari satu bangsa ke bangsa lain itu kita bergaul, tidak bisa menyendiri. Nah, pergaulan-pergaulan itu sangat penting untuk berbagai keperluan, gitu. Jadi, nah, karena itu ya kita harus yakin, semua negara dan bangsa itu harus yakin tidak ada masalah yang tidak diyakinkan, tidak timbul masalah-masalah yang kemudian merusak hubungan-hubungan antar negara itu, apapun negaranya. Itulah mengapa ada PBB. PBB itu kan sebuah lembaga dunia yang ngurusi semua ini, ya kan, dengan maksud supaya terjadi apa kalau bahasanya MUI, terjadi kemaslahatan umum dalam tatanan dunia ini. Tapi pada kenyataannya kan ada di beberapa tempat, termasuk di Palestina ini. Ada fakta, bahkan di abad 21 kok ya masih ada loh penjajah itu loh. Dan itu eksistensial. Ini peristiwa yang sangat eksistensial. Dari tahun ke tahun itu terus. Jadi seperti sudah tidak bisa dihentikan. Tapi menurut saya harus dihentikan. Nah, siapa yang bisa menghentikan? Ya semua orang yang sadar. Karena itu bangsa Indonesia itu karena amanah filsafat kita sendiri, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar, itu mengamanahkan begitu. Karena juga Palestina pun adalah negara pertama yang memberikan pengakuan terhadap kemerdekaan kita. Nah, kita ini Palestina itu belum merdeka karena masih dijajah. Karena itu kewajiban kita untuk ikut bagian membantu sahabat kita yang telah terdolimi sekian rupa. Urusan dalam negeri gimana? Urusan dalam negeri ya diurus. Makanya ada politik dalam negeri, ada politik luar negeri yang berhubungan dengan itu. Jadi saya kira itu kawan-kawan itu harus memahami, karena dengan kita membantu untuk membangun kemaslahatan di Palestina itu berarti juga bisa pada diri kita sendiri juga menjadi maslahat gitu. Itu soalnya. Jadi memang harus dijelaskan memang. Yes. Nah, kalau ini Bang tadi nyambung juga dengan dengan perang narasi gitu. Yang narasi juga yang belakangan berkembang adalah Israel ini selalu mengklaim yang dilakukannya sebagai self defense gitu, pertahanan diri atau perlawanan gitu, mempertahankan diri. Dan kemudian narasi yang berkembang yang disalahkan adalah Hamasnya gitu. Dan yang ini juga beberapa orang Indonesia juga kalau saya lihat di sosial media lumayan mengamini itu. Nah, ini kalau Bapak melihat ini gimana nih Pak, biar kita meluruskan. Ya itu tadi itu saya kira memang pengetahuan ini ya. Soal narasi ini juga ada kaitannya dengan literasi ya, pengetahuan yang benar ya, tidak sekedar baik tapi pengetahuan yang benar berdasarkan fakta-fakta historis yang ada, itu yang mesti harus menjadi sumber rujukan. Nah, jadi kalau dari fakta historisnya seperti tadi yang saya sampaikan, jadi istilah self defense itu ya memang narasi yang dibangun untuk mengatakan kepada masyarakat dunia bahwa kami diserang oleh Hamas. Lalu ditambah lagi narasi Hamas memang teroris itu gitu. Jadi ini sudah muncul. Jadi ini saya kira ada kekuatan yang sistemik ya dari dibalik itu yang memang berusaha untuk menghembuskan ide-ide yang menyesatkan seperti itu. Itu cara yang termudah memang untuk membela. Ya soal pertahanan itu kata yang mudah dikatakan, tetapi faktanya sebetulnya rakyat dan bangsa Palestina itulah yang the real defender of the Palestine. Itu mereka adalah the defender, jadi yang membentengi betul dari serangan-serangan itu. Nah,
Palestina itu apalagi yang apa namanya yang intifadhah itu, intifadhah 1-2 itu yang dahsyat itu cuma ketepelan sebab itu simbol perlawanan, bukan memerangi, karena Mirip memang bambu runcing ya Pak ya, mungkin melengsek kalau Indonesia. kalau dibandingkan bambu runcing. Jadi memang ini yang harus dikembangkan juga, narasi yang lurus, yang benar, bahwa yang terjadi di Palestina itu adalah okupasi, agresi, imperialisme, kolonialisme di abad 21. Pelakunya, aktornya adalah Israel, didukung oleh negara seperti Amerika. Itu yang harus dikembangkan narasinya. Ya, nah ini Pak nanti nyambung juga dengan ungkapan Pak Suryanoto di awal bahwa konflik Palestina ini sebagian orang juga melihatnya sebagai sesuatu yang sudah diramalkan gitu di kitab suci, baik di Islam, di Yahudi, di Kristen, dan bagi sebagian orang kemudian melihat karena ini sudah diramalkan akan sulit nih untuk memperoleh atau mengupayakan perdamaian gitu. Tapi saya juga ada juga yang bilang bahwa karena ini udah diramalkan bukan berarti akan dan harus terjadi, tapi berarti pengingat buat kita untuk mengupayakan agar tidak terjadi. Nah kalau Bapak melihat ini gimana Pak? Ya memang ramalan itu muncul di sana sini itu. Tapi begini, sebelum saya cerita ramalan sepanjang yang saya ngerti ya, di Al-Quran sendiri kan sudah juga diingatkan tentang karakteristik Yahudi itu seperti apa, Israel itu seperti apa, ya kan? Ya Bani Israel itu banyak sekali di Al-Quran itu wataknya, karakteristiknya, malah ada yang mencoba mengurai berdasarkan rujukan pada Al-Quran itu sifat-sifat buruk Yahudi itu ada 22 atau mungkin lebih. Satu ya licik, tidak mau menerima kebenaran. Nabi saja dibohongi, nabi saja kemudian dibunuh ya kan, apa namanya, dikhianati. Lihat saja Piagam Madinah itu kan yang mengkhianati Yahudi juga. Makanya kemudian turun ayat itu, walan tardo angkal Yahud walan nasro hatta tetapi amilatahum. Ya, orang-orang Yahudi itu dan Nasrani itu tidak akan rela sama kamu itu. Dia akan terus maju terus sampai kamu mengikuti mereka, sampai kamu tunduk kalah pada mereka. Nah, itu Al-Quran sendiri mengingatkan. Jadi bukan ramalan itu. Nah, itu sungguh-sungguh terjadi karena dalam sejarah diungkapkan juga dalam Al-Quran bagaimana sikap mereka kepada para nabi dan sebagainya. Bahkan pasca Nabi Muhammad itu juga kita lihat ya apa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok ini, kelompok-kelompok ekstrim Yahudi ini gitu. Nah, itu yang pertama di Al-Quran sini. Nabi sini juga pernah menyebutkan begitu melihat kelicikan, kejahatan, hatinya mati, kemudian apa namanya, kecongkaan yang luar biasa dan sebagainya itu memerangi orang-orang Islam. Tapi sampai bilang begini, ini yang kalau mau disebut ramalan, tapi Nabi yang bilang dalam hadis itu, artinya kira-kira kiamat tidak akan datang. Kiamat tidak akan datang sampai apa namanya, sampai orang-orang Yahudi itu kemudian sembunyi di balik pohon Gorgot apa-apa gitu ya, Gorgot. Dan di balik batu dan pohon Gorgot. Nah, kemudian batu itu bilang kepada orang Islam, ini ada orang Yahudi di batu ini, di Gorgot ini, bunuhlah. Nah, kira-kira gitu. Nah, jadi ya Nabi sendiri pernah mengatakan begitu. Itu tentu saja saya kira apa yang disampaikan Rasulullah itu ya bisa dipertanggungjawabkan sebagai tapi itu tentu perlu makna simbolik makna simbolik untuk mengatakan bahwa Yahudi sampai kapanpun juga, sampai kiamat. Nah, kira-kira gitu kalau dakwah. Sampai kiamat pun itu akan begitu. Sifat-sifatnya akan begitu. Akan merusak terus. Nah, kalau sudah tahu begitu, kira-kira gitulah.
Kalau sudah tahu begitu, kamu harus waspada. Hmm. Kamu harus menyiapkan diri supaya tidak terzalimi. Gitu-gitulah intinya. Yeah. Nah, kalau menangkap spiritnya begitu. Hmm. Nah, tetapi ada juga kan yang cara membaca dengan cara lain. Jadi misalnya memang ramalan-ramalan begini ini muncul di dalam tradisi berbagai agama. Nah, ini di Israel itu heboh loh, Mas. Apa tuh, Mas? Tahun 2019 itu Benyamin Netanyahu, kalau nggak salah tahun 2019, Benyamin Netanyahu itu mengembangkan proyek menanam pohon dalam wilayah areal yang sangat luas. Para robi itu wah, ini ada apa ini? Benyamin Netanyahu kok tiba-tiba suruh menanam itu. Nah, itu ramalan pikiran Netanyahu, pikiran rabi-rabi Yahudi itu bilang, wah ini jangan-jangan pohon yang pernah dinubuatkan sebagai tanda-tanda kiamat. Nah, gitu. Jadi pohon itu, saya lupa namanya gogot atau apa, itu pohon yang berduri, ada yang menerjemahkan pohon yang berduri tingginya 1-4 meter. Itu menjadi ribut di media itu. Jadi, wah jangan-jangan Netanyahu sudah tahu nih, karena memang di di Gaza itu kan Israel kan sedang melakukan penyerangan ya, penyerangan terhadap Gaza. Nah, para rabi itu mengatakan, wah ini tanda kiamat, kita akan hancur. Seperti kata Nabi. Kata Nabi Muhammad itu pada orang Yahudi menjelang kiamat itu masuk ke situ karena ketakutan mau dihabisi orang-orang Islam, kira-kira gitu. Itu menjadi heboh, menjadi isu yang gitu loh. Nah, itu tanda. Jadi dalam tradisi Yahudi para rabi itu tanda-tanda kiamat itu ada pohon itu, gitu loh. Nah, jadi mereka sudah mulai menyiapkan diri, berdoa dan lain sebagainya, melakukan ratapan. Makanya mereka kepingin bikin kuil satu lagi. Gitu. Sekarang kan ada 2 kuil ya, Solomon sama apa saya lupa. Mau bikin kuil lagi, kuil yang ketiga. Itu sebagai kuil baru yang kemudian diharapkan bisa menyelamatkan. Tapi munculnya kuil itu adalah sebagai tanda-tanda kiamat gitu loh. Kita tidak bisa menghindari. Jadi ketakutan sendiri gitu. Jadi secara keagamaan mereka takut sendiri. Belum lagi ada tanda-tanda ini, ada 2 bintang yang bersatu, kemudian saya nggak ngerti lah istilahnya. Tapi itu persatuan 2 bintang besar itu juga menjadi tanda-tanda. Bahkan kalau nggak salah Universitas di Yerusalem itu para ahli astronomi itu pernah melakukan penelitian itu. Jangan-jangan ini memang bintangnya udah gitu ya. Bintang-bintang itu sudah, dan itu sudah mendekati nubuat kiamat gitu. Jadi heboh itu mereka. Nah, tanda-tanda kiamat lagi itu ada Gog Magog. Gog Magog. Gog Magog itu kalau bahasa di dalam istilah di tradisi kita Juj Makjuj. Oh iya. Juj Makjuj. Nah, di dalam kacamata orang Yahudi, para Robi itu, Gog Magog itu bisa kelompok, bisa wilayah dan sebagainya yang kemudian itu menjadi petanda kiamat. Dan itu Juj Makjuj atau Gog Magog itu kalau itu berupa makhluk itu yang akan menghancurkan Yahudi itu. Nah, itu bisa ditafsirkan simbolik. Siapa Juj Magog? Wah, itu orang Palestina berarti. Gitu. Siapa Palestina? Yang melawan Israel itu. Ya mungkin Hamas, mungkin siapa lagi atau orang Islam gitu. Yang akan memengarangi. Jadi orang Islam dianggap Juj Makjuj karena dia akan mengalahkan Yahudi. Jadi suatu saat Yahudi akan kalah. Zionis itu akan kalah satu saat. Nah, kalau sudah kalah, mereka akan lari ke pohon itu. Akan lari ke pohon itu mencari keselamatan dan meratapi nasibnya itu. Kiamatlah sudah gitu. Nah, itu dalam tradisi Yahudi ada. Jadi di dalam tradisi kita itu juga ada tanda-tanda kiamat itu.
Tapi tidak ada satupun yang mengetahui apakah peperangan yang sekarang ini adalah peperangan terakhir sepanjang umur bumi ini. Kita nggak tahu. Dulu juga pernah terjadi peperangan yang jauh lebih dahsyat. Perang dunia itu dahsyat luar biasa. Orang dulu juga bilang, waduh, kiamat ini, gitu. Tapi ya ternyata belum kiamat seperti yang digambarkan di dalam Al-Quran itu. Tapi yang pasti, yaumul qiyamah itu pasti terjadi. Tidak ada satupun yang kita tahu. Ya, soal tanda-tanda itu mungkin saja itu benar ya. Pernah muncul juga. Cuma antara munculnya tanda dengan kiamat beneran itu berapa tahun, setahun, 2 tahun, 100 tahun, kita tidak tahu. Nggak tahu, ya. Nggak tahu. Nah, jadi memang ada kelakar. Satu saat dari webinar itu. Wah, berarti kalau kita melawan Israel dan kita menang, lalu kiamat. Sudah siapkah orang Islam menghadapi kiamat? Kalau nggak siap menghadapi kiamat, ya udah nggak usah dilawan Israel. Jangan dulu, ntar aja dulu gitu. Nah, kayak gitu Mas Irfan. Jadi ya adalah ya pikiran-pikiran begitu, kepercayaan-kepercayaan yang tumbuh di kalangan masyarakat beragama itu ada begitu. Tapi tentunya kalau bagi saya sebagai orang beragama, pertama kita yakini hari kiamat itu pasti akan terjadi. Tanda-tandanya seperti apa? Kalau kiamat dilaporkan kan jelas itu peristiwanya kayak apa gitu ya. Kita yakini saja, dan yang sungguh sangat penting ya sebelum kiamat ya kita memang harus menyiapkan diri seperti spirit yang disampaikan oleh Allah itu, mengingatkan khusus terhadap Yahudi itu. Hei manusia, Yahudi itu begitu. Tapi kan ini bukan wahyu, firman Allah itu bukan sekedar informasi, bukan. Nggak boleh menjawab, iya Tuhan saya tahulah, ya oke lah, Yahudi memang begitu, dia pasti akan menjahati saya. Ya sudah, karena Allah nggak begitu juga. Itu informasi betul, tetapi itu sinyal buat kita supaya orang-orang masyarakat dunia manapun juga, negara bangsa manapun juga, masyarakat manapun juga itu harus bersiap-siap bahwa dalam kehidupan ini ada saja kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk oleh negara yang kebetulan dalam pembicaraan kita itu yang melakukan kejahatan itu adalah sebuah negara namanya Israel, bangsa Israel. Nah, ini yang kita lakukan upaya-upaya serius, berjuang dengan berbagai cara. Memang tidak sederhana ya. Menyelesaikan persoalan-persoalan di Palestina itu, karena multidimensi kan, multidimensi. Tapi ya ini membutuhkan itulah yang diharapkan oleh Allah, berjuang begitu itu. Seperti kita juga 350 tahun ya kan, kita dijajah oleh, ya dulu mana pernah berpikir kemerdekaannya kapan, besok apa lusa. Ya kalau cuma begitu nggak selesai, tapi berjuang dan panjang itu. Panjang itu. Palestina ya kalau patokannya tahun 48 ya hampir 100 tahun ya, berapa tahun? 80 atau berapa tahun ya. belum apa-apa lah kalau mau dibandingkan ya dengan Indonesia. Tapi intinya sebetulnya kita yang pernah merasakan, negara yang pernah merasakan suasana imperialis, pemerintah imperialistik itu ya, kita perlu berempati kepada siapapun, termasuk Palestina yang sekarang di bawah kolonialisme Israel itu. Nah, itu semangatnya. Dan ini Pak, ngobrol-ngobrol soal perjuangan ini, saya juga melihat bagaimana pemerintah Indonesia juga mengupayakan kemerdekaan Palestina gitu ya. Kemarin Ibu Retno di New York itu udah menyampaikan komitmennya untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Saya kemarin juga melihat di webinar yang ada Pak Muhsin Alatas ya kalau nggak salah, yang juga menyatakan komitmennya. Dan MUI juga sudah melakukan upaya banyak sekali nih Pak. Nah, ini berdasarkan pengalaman Bapak juga sebagai Ketua MUI bidang hubungan luar negeri dan kerjasama internasional. Sejauh ini gimana Pak perkembangan atau kendala yang paling mengganjal gitu dari upaya kita, perjuangan kita untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina nih Pak? Ya, begini.
langkah-langkah konkret itu memang harus dilakukan. Tidak cukup mengutuk, menyesali, Iya, marah, iya, mendemo, betul, tidak cukup. betul. Tapi ada langkah-langkah konkret yang Hmm, terukur. Satu, upaya-upaya diplomatik ya, hmm, upaya diplomatik. Ya, itu tentunya itu tugas negara-negara. hmm, Jadi memang harus ada negara-negara yang memperjuangkan itu dan sudah dimulai. iya, Uh, Bangsa kita juga menjadi front terdepan, kalau boleh saya menyebutkan itu ya, hmm, front terdepan di dalam upaya-upaya diplomatik di tingkat internasional, berbicara dengan banyak negara, termasuk kemarin di New York, hmm, sebelumnya juga bertemu dengan hmm, menteri-menteri luar negeri negara-negara anggota hmm, OKI dan hmm, hmm, sebagainya. Jadi memang nggak cukup. Bahkan yang nggak cukup untuk satu dua kali pertemuan dengan iya, negara-negara yang sifatnya multilateral ya. Jadi betul, memang betul. sekarang pendekatannya multilateral, tidak Hmm, bisa satu dua negara saja, harus hmm, melibatkan banyak negara. hmm, hmm, Mumpung juga masyarakat internasional dari berbagai latar iya, belakang negara itu juga berempati ya. hmm, Jadi dari kekuatan masyarakat itu juga sudah muncul spirit itu. Jadi hmm, saya kira itu ada peluang upaya-upaya diplomatik. Tapi hmm, tentu ini adalah tugas negara, tugas hmm, pemerintah maksud saya. iya, iya, Nah, salah satu yang menurut saya penting ya di bidang diplomasi ini, pertama untuk Indonesia itu juga memperkuat ini seperti juga disampaikan oleh Pak Dubes kemarin itu ya, hmm, itu di kalangan negara-negara ASEAN itu harus bersatu juga hmm, untuk hmm, punya suara yang sama, meskipun di antara beberapa negara ASEAN itu juga punya hubungan diplomatik dengan Israel ya, hmm, tapi tidak tidak itu tidak berarti tidak bisa kita ajak bicara betul, gitu. betul, betul. Nah, belum belum lagi dengan negara-negara anggota apa namanya, negara-negara anggota apa namanya, eh, apa namanya, non-blok, Oh, negara-negara non-blok itu kan banyak itu. Nah, itu juga bisa menjadi satu arena tersendiri untuk hmm, merumuskan langkah-langkah. Di OKI juga satu arena tersendiri. Nah, nah lalu kalau melihat apa namanya peta dunia sekarang ini, saya kira Amerika itu menjadi negara yang paling paling berpengaruh terhadap hmm, Israel. hmm, Kalau Indonesia tidak mau bicara dengan Israel karena hambatan hubungan diplomatik, maka Indonesia bisa bicara dengan Presiden Amerika Joe hmm, Biden hmm, gitu hmm, loh. Kita ini tidak punya masalah apa-apa dengan banyak negara itu, hmm, kecuali hmm, Israel saja. hmm, Tapi Israel sendiri juga tidak memusuhi kita gitu. iya, iya, Cuma kita nggak mau berhubungan secara diplomatik karena hmm, prinsip-prinsip filosofi tadi, hmm, kemerdekaan dan hmm, penjajahan itu. Tapi iya, kita punya peluang banyak untuk meyakinkan Presiden Joe Biden dengan hmm, berbagai hal ya, argumentasi. hmm, Saya sudah menyiapkan surat MUI, hmm, kirim hmm, surat ke Presiden Amerika. hmm, Ini tinggal kita layangkan saja. hmm, hmm, Ada beberapa poin kepada beberapa poin yang kami hmm, sampaikan kepada Presiden Joe Biden itu. hmm, Pertama, perlulah Amerika itu menjadi garda terdepan untuk memberantas terorisme. hmm, hmm, Seperti yang sudah dilakukan selama ini. hmm, Amerika itu hmm, kan selalu berkata bahwa Amerika itu adalah negara garda depan memerangi global terrorism. hmm, Ya, hmm, wah hmm, itu keras sekali, iya, ditangkapi banyak orang yang teroris atau bukan, pokoknya iya, dianggap teroris itu dijebloskan. betul, betul, Termasuk beberapa negara ngikut-ngikut, termasuk sejumlah aparat kita ngikut-ngikut. Orang yang nggak jelas teroris atau bukan, baru diduga ditangkap, iya, disiksa, gitu-gitu loh. iya, 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 Tapi itu menandakan bahwa Amerika itu serius. hmm, hmm, Nah, saya minta, MUI minta, kalau Anda serius memerangi global terorisme, sekarang Anda juga harus serius memerangi terorisme negara yang Israel dilakukan ya, oleh Israel. hmm, Itu Anda akan mendapatkan kepercayaan baru. Jadi betul, betul, tuntutan kita, Mas Irfan, tuntutan hmm, kita, Amerika itu mau coba melihat dunia dengan cara baru. hmm, Jangan cara kuno sejak tahun 40-an itu nggak pernah hmm, berubah dalam kaitannya dengan Palestina Israel. hmm, Itu aja, di veto aja terus. Dari hmm, veto terus hmm, gitu. Ini jengah membuat banyak masyarakat dunia, negara-negara anggota PBB pun juga jengah.
Tapi gimana mau melakukan apa? Selalu diveto. Iya. Nah, yang kedua kita juga mengajukan resolusi atau usulan supaya dilakukan reformasi di PBB, itu penting itu. Reformasi kelembagaan, reformasi lah ya. Termasuk terkaitnya dengan veto. Veto itu penting. Kalau nggak ada veto, maka tidak ada kekuatan negara tertentu yang bisa mengatur lalu lintas hubungan itu. Kalau nggak ada mengatur, ya tubrukan sendiri itu. Perang pasti. Ada negara, mesti harus ada yang veto. Terserah siapa saja, apakah 5 negara itu masing V5 itu atau yang lain, nggak persoalan. Tetapi jangan memveto kalau itu sudah kaitannya dengan kejahatan kemanusiaan. Gitu. Ini kan kejahatan kemanusiaan diveto. Akhirnya terus hanya kejahatan peperangan diveto, ya. Pelanggaran hak asasi manusia diveto. Undang-undang internasional law ditabrak, diperjuangkan diveto. Kayak gitu-gitu. Jadi memang harus diatur. Nah, ini jantungnya Amerika, Mas. Karena itu kita harus menembak jantung Amerika. Jadi ya Joe Biden, itu surat kami. Ini saya ingin mengatakan langkah pertama yang konkret itu diplomasi. Itu terus harus dilakukan. Apakah untuk keperluan jangka pendek atau jangka menengah dan jangka panjang, itu penting sekali. Dunia itu harus berubah ya. Nah, narasi tentang Israel penjajah itu harus terus digaungkan. Nah, karena ada pandangan lain-lain, dunia itu berubah, maka narasinya harus dirubah. Dirubah itu maksudnya apa? Ya, selama ini narasi kita mengatakan bahwa Israel itu penjajah. Mau dirubah ya tidak mungkin lah. Realnya juga penjajah. Pokoknya narasi tetap, tetapi metode perjuangannya, pendekatannya, alat diplomasi ini dirubah dengan cara pandang baru, yaitu menciptakan perdamaian dunia dan keadilan. Itu penting sekali. Dengan menempatkan aspek kemanusiaan, 3 hal ya, humanity, ya kan, humanity, kemudian economic justice, kemudian peace, world peace, perdamaian dunia, itu kata kuncinya harus di situ. Nah, itu diplomasi negara, pemerintah. Tapi apakah masyarakat sivil bisa juga memainkan? Sekarang kan Kementerian Luar Negeri itu juga memberikan ruang yang luas kepada masyarakat civil society, ormas, siapapun juga untuk membangun diplomasi, cultural diplomasi itu juga penting melalui berbagai program. Nah, ini konkret yang pertama. Yang kedua, saya kira masih yang pertama. Yang diplomasi itu juga bisa, misalnya untuk kasus di Israel Palestina itu, ya sekarang itu memang ada ceasefire ya, ada gencatan senjata, tapi gencatan senjata cuma 11 hari. Itu cuma Israel minta istirahat aja, nggak tahan juga menghadapi gempuran Hamas. Perlawanan ya. Saya guyon aja. Wah, mestinya Hamas jangan mau lah gencatan, sudah serang aja lah. Guyonan. Tapi maksud saya itu Israel perlu diwaspadai. Mesir itu begitu karena merasa tidak enak aja, karena dia punya hubungan diplomatik dengan Israel dan juga dengan Palestina gitu ya. Udah gencatan senjata saja 11 hari. Dalam waktu 11 hari baru 2 hari atau kapan ya, kemarin Jumat itu juga sudah ada kriminalisasi di Masjidil Aqsa. Jadi nggak seperti peringatan Allah, Yahudi, Israel itu nggak bisa dipercaya. Maka jangan dipercaya. Ya, itu diplomasi itu. Nah, yang kedua, misi kemanusiaan. Jadi humanitarian assistance yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Nah, saya senang mendengar bahwa soal kemanusiaan itu sudah menjadi diplomasi kemanusiaan dan perdamaian. Nah, misi kemanusiaan itu banyak ya, yang bisa dilakukan Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, MUI, filantropi dan lain sebagainya. Nah, kemanusiaan itu ada 4.
Yang pertama untuk rekonstruksi, ya ini yang rusak-rusak itu dibangun. Kemudian korban-korban yang sakit diobati, ya kan. Yang kedua itu untuk infrastruktur, membangun rumah sakit, membangun sekolah, membangun ini itu. Yang ketiga, misi kemanusiaan itu diarahkan kepada edukasi, memberikan beasiswa, kesempatan anak-anak Palestina, korban peperangan, dikasih beasiswa sekolah di Indonesia, di mana saya dikasih beasiswa gitu. Yang keempat, misi kemanusiaan diarahkan kepada ini membangun pemberdayaan ekonomi gitu. Itu jangka panjang, tapi itu konkret, Mas, konkret, dan itu harus dilakukan. Indonesia gimana? Indonesia sudah melakukan yang pendekatan pertama sudah, meskipun terus misi kemanusiaan juga terus, dan Indonesia termasuk negara terdepan untuk mengembangkan politik luar negeri dengan pilar diplomasi kemanusiaan dan perdamaian itu. MUI terakhir ya soal ini, MUI punya peranan penting, yaitu merakit hubungan-hubungan dengan ulama-ulama di negara-negara tersebut atau negara OKI atau manapun juga untuk ketemu, rapat, membincangkan soal-soal ini, apa yang bisa disumbangkan. Bahkan agama, kita bisa mengundang juga lintas agama untuk berbicara sama. Jadi ini memang bukan soal agama, tapi agama bisa menjadi bagian penting untuk mencari penyelesaian persoalan Palestina Israel itu. Saya kira. Nah, konkret yang terakhir itu doa, Mas. Doa itu nggak usah nyumbang, doa saja cukup. Tapi doa, kata Nabi, itu doa itu adaful iman atau selemah-lemahnya iman. Kita nggak bisa ya begitu. Jadi kalau bisa jangan doa aja gitu, tapi kalau nggak doa sama sekali kebangetan gitu ya Pak ya? Kebangetan. Sudah saudaranya sengsara nggak didoakan nyumbang, enggak ya. Malah ngomong aja. Ngomongin omongannya yang terkadang salah, tidak jelas, gitu kan. Mendingan berdiam diri, berdoa dengan khusyuk, itu kekuatan juga, dinilai juga, konkret juga itu, Mas. Tapi ini yang sedang digerakkan oleh Muhammadiyah dan sebagainya sehari ini, itu kemanusiaan. Alhamdulillah, insya Allah kita MUI sekarang ini dalam mungkin Senin Selasa itu kita akan sudah terhimpun dana sebesar 19 miliar. Lazismu dalam pengajian nasional tempo hari yang saya menjadi salah seorang pembicaranya bersama Dubes Libanon, dalam 1 minggu itu sudah berhasil menghimpun 9 miliar. Bayangkan tuh, Mas. Bayangkan itu. Itu antusiasme masyarakat kita, itu ketulusan kita untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Jadi saya kira jadi itu memang bagian penting yang perlu digerakkan. Wah, itu, Mas. Seru banget nih Pak, saya mendengar cerita dan insight dari Bapak gitu, termasuk mendoakan juga nih mudah-mudahan upaya diplomasinya kepada Presiden Amerika Joe Biden berjalan lancar gitu ya, sehingga kekuatannya bisa lebih kuat untuk menekan Israel, menghentikan okupasinya atau agresinya. Sayang sekali nih Pak, waktunya kita sudah habis nih, terbatas sekali. Tapi terima kasih banyak Pak udah hadir. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini memperkaya narasi dan meluruskan narasi yang keliru mengenai apa yang terjadi di Palestina hari ini. Tadi kata kuncinya adalah bahwa situasi ini bukan persoalan agama Islam versus Yahudi, tapi agama bisa dijadikan bisa membantu upaya penyelesaian agresi Israel kepada Palestina. Terima kasih Pak Sudarto sekali lagi. Mudah-mudahan teman-teman terima kasih banyak yang sudah hadir, yang sudah mendengarkan atau menonton episode kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.